Pertama, saya rasa debat tadi malam secara objektif kita harus nilai bahwa Pak Ganjar lebih unggul, disusul Pak Anies, dan terakhir Pak Prabowo. Gitu ya, secara objektif. Hampir semua data menunjukkan itu. Artinya orang menganggap bahwa Pak Ganjar dan Pak Anies mempersiapkan dengan matang argumentasi, ide, gagasan termasuk data. Jadi poin plus buat Pak Ganjar dan Pak Amin tadi malam tuh. Poin minus buat Pak Prabowo. Anda bisa lihat di berbagai media, saya nggak perlu nyebutkan medianya, nanti nggak enak sama TV One kan ya kan. Banyak data menyebutkan seperti itu. Nah kenapa demikian? Karena seyakin-yakin saya bahwa timnya Pak Ganjar dan timnya Pak Anies memberikan feeding yang cukup matang terhadap kedua kandidat ini dan itu diterima. Perlu diingat dua orang ini bukan memiliki background pertahanan loh. Tapi tadi malam sangat amazing berbicara tentang pertahanan. Sementara Pak Prabowo yang memiliki background pertahanan justru tidak bisa membantah pertanyaan-pertanyaan dengan data-data yang harus dia miliki. Seorang menteri pertahanan kan banyak tuh dirjennya. Saya mau debat nanti malam data taruh aja di meja. Nah itu dia. Semua Berbicara mengenai data Bang Araf, iya. Apa yang dipertanyakan oleh Mas Ganjar dan juga Mas Anies pada saat debat itu merupakan suatu kerahasiaan atau tidak? Atau seharusnya bisa disajikan saja datanya oleh Pak Prabowo? Sangat bisa disajikan. Kenapa? Karena pertanyaan Pak Anies itu sesuatu yang tidak rahasia. Pertanyaan-pertanyaan Pak Anies adalah terkait dengan perdal, perusahaan dalam atau orang sering disebut pihak ketiga atau sering disebut broker yang disebut dengan PT TMI, ya kan? Yang kedua terkait dengan food estate, itu tidak rahasia. Itu sesuatu yang dijelaskan oleh Pak Prabowo. Apakah benar ada permainan pihak ketiga dalam pengadaan alutsista? Kita harus membongkar sesuatu yang di bawah permukaan ke atas permukaan. Saya terima kasih buat Pak Anies. Debat kali ini memberikan ruang yang luar biasa terhadap kita tentang sektor pertahanan. Karena memang dugaan-dugaan permainan, dugaan-dugaan penyimpangan dalam alutsista itu menyakitkan dan menyedihkan kita. Kenapa? Permainan-permainan pihak ketiga itu membuat kondisi alutsista dalam kondisi underspec, di bawah standar. Akhirnya para prajurit seringkali menggunakan alutsistanya jatuh, kecelakaan, dan beberapa kali membahayakan. Jadi pertanyaan Pak Anies tentang keterlibatan pihak ketiga itu harus dijawab oleh Pak Prabowo. Apakah benar PT TMI itu supaya kita memiliki sektor pertahanan yang transparan dan akuntabel? Sayangnya Pak Prabowo tidak bisa menjawab itu gitu. Malah mengajak diskusi di belakang. Menurut saya jawab diskusinya di depan bukan di belakang supaya masyarakat tahu gitu ya. Nah, kalau Bung Daniel tadi udah bisa menjawab, seharusnya yang menjadi kandidat presiden Bung Daniel bukan Pak Prabowo tadi malam karena Bung Daniel bisa lebih menjelaskan malam ini gitu ya. Benar, buktinya dalam waktu singkat Bung Daniel bisa, tapi saya mungkin feeding dari Bung Daniel ke Pak Prabowo belum nyampe. Bukan belum nyampe, tidak diterima oleh beliau yang kemudian terlalu overconfident. Nah, karena gue menteri pertahanan, bekas prajurit, mengetahui segala macam, feeding dari tim akhirnya tidak bisa dimatangkan oleh beliau. Berbeda dengan yang paslon 1 dan 3 justru menerima itu dan mempelajari itu. Gitu. Pertanyaan Mas nah, Ganjar? meski catatan belum semuanya yang disampaikan oleh Bung Daniel tadi benar. Banyak beberapa catatan yang saya bisa koreksi terkait dengan pernyataan itu gitu ya. Misalkan soal miris tadi. Saya rasa tidak bisa bantah. Pak Juwono menyampaikan itu di berbagai media, Tempo dan lain sebagainya pada era 2009 sehingga itu dikutip oleh Pak Anies. Itu sesuatu yang nggak salah, benar-benar saja gitu ya. Iya, ada di media masih tinggal lihat pernyataan dari Pak Ganjar terkait dengan data-data itu. Data-data dari lembaga internasional tentang kondisi alutsista itu sesuatu yang sah-sah dan wajar saja. Kalau Bung Daniel menggunakan data lain ada yang menganggap lebih tinggi, itu juga silahkan saja. Karena apa? Banyak perspektif dalam melihat konteks pertahanan dan data itu. Seharusnya Pak Prabowo menjawab pertanyaan Pak Ganjar seperti Bung Daniel menjawab tadi. Menurut data, tapi kan nggak dijawab. Artinya nggak pegang data dong. Berarti Anda nggak siap berdebat. Menurut saya sederhana. Jadi nggak ada yang bohong dari Pak Ganjar dan menyampaikan data tadi. Terkait anggaran sebenarnya memang akumulasinya kurang lebih 700 triliun. Cuman memang secara keseluruhan akumulatif bukan hanya untuk alutsista. Ya mungkin di level itu. Catatannya gitu. banyak juga nih dari Mas Al-Araf. Oh, Kami yakin gemas sekali Bang Daniel ingin menanggapi. Tapi kita boleh ke Bang Ege Saya dulu, lebih Mas gemas Al-Araf. tadi yang pertanyaan Pak Daniel itu. Kita ke Bang Ege beberapa hal gitu. Karena Bang Ege yang hadir langsung di lokasi tahu persis suasana Nanti yang kebatinan. soal rahasia saya Apakah bisa memang lebih betul? detail Mas. Semua rahasia dibongkar Boleh malam dikit hari nggak yang soal rahasia? Semua rahasia dibongkar malam hari ini. Yang rahasia. Boleh. Kita jangan Karena ini rahasia silakan. Nah, silakan. Karena ini Sorry, Bang sifatnya Effendi. rahasia, masalah Araf. Rahasia ini ya. Masalah Araf, karena sifatnya rahasia supaya komprehensif itu Iya. sesat lagi. Iya, harus rahasia ya. Hanya di Setan Demokrasi pemirsa.